kan bloggersnya siapa itu nggak akan ditulis ya, tapi kalau untuk ini hanya untuk sekedar proposal is okay. Ya, lalu timetable di sini Bapak Ibu adalah timetable dari Bapak Ibu membuat dari awal ya, dari Bapak Ibu men-screening data sampai proses penulisan sampai akhirnya submisi ya. Jadi untuk timetable terserah Bapak Ibu ingin membuatnya dalam bentuk apakah dalam bentuk table atau dalam bentuk diagram, is up to you ya. Saya nggak akan memberitahukan ke Bapak Ibu. Jadi ini tergantung Bapak Ibu ya, karena timetable kan berbagai jenis ya modelnya. Jadi itu terserah Bapak Ibu. Saya tidak ada standar yang Bapak Ibu harus ikuti di sini. Jadi intinya untuk mid test ini Bapak Ibu ya. Nah nanti dari sini nanti untuk finalnya berarti Bapak Ibu kan sudah dari sini nih ya, dari sini saya nanti memberikan feedback ya, memberikan feedback. Nah dari feedback itulah Bapak Ibu membuat paper. Oke, jadi nanti untuk tugasnya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu melakukan presentasi ya, melakukan presentasi dari yang Bapak Ibu sudah lakukan progresnya ya, presentasi supaya nanti saya juga bisa lihat ya perkembangannya. Baru Bapak Ibu nanti hasil masukan dari UTS dan juga dari presentasi, nah itu yang Bapak Ibu sebagai acuan untuk menyelesaikan paper untuk final test. Kira-kira jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas ya? Prof. Vera, punten. Iya. Yang harus direview sebanyak 25 sampai 30 jurnal. Direview semua? Itu sebetulnya memang tergantung nanti dari Bapak Ibu menseleksi ya. Menseleksi jurnalnya ya, seperti apa. Oke, saya sudah beritahukan ya waktu itu ya, bagaimana cara menseleksi jurnal? Sudah belum Bapak Ibu? Saya sih belum, atau mungkin sedang tidak tune in. Mungkin teman-teman bisa bantu. Beberapa jurnal sih sudah pernah diinformasikan, tapi apakah itu yang dimaksud seleksi jurnal oleh Bu Hera? Saya masih agak ragu. Jadi kayak untuk menggunakan tematik analisis itu, Bu? Oh, belum deh. Belum, Prof. Intinya belum, Bu. Belum. Oke, sebentar ya. Saya buka filenya dulu. Nah, ini untuk contoh Bapak Ibu ya, contoh systematic review process. Jadi systematic review ini sebetulnya dari medical ya, dari medical school, tapi diadaptasi itu banyak dilakukan di nursing ya, nursing dan medical, tapi diadaptasi untuk social science. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya, systematic review process. Jadi systematic review process itu biasanya kita menyaring ya, lalu kita membuat kriteria-kriteria sampai akhirnya tercapai jumlah artikel yang akan dianalisa ya. Nah ini di sini untuk systematic review-nya si author dia mencari dari 8 database ya, 8 database menggunakan kata kunci ya, menggunakan kata kunci akhirnya dihasilkan 2.468 artikel ya. Nah dari 2.468 artikel ini disaring terlebih dahulu menggunakan kriteria pertama ya. Kriteria pertama itu artikel yang harus berbahasa Inggris ya, peer review dan harus yang marketing dari jurnal marketing. Nah, dari hasil saringan pertama ternyata ada 1.342 artikel yang tidak memasuki kriteria, ya, tidak masuk kriteria. Karena artikel ini tidak dalam bahasa Inggris, bukan peer review jurnal, ya, dan juga bukan di bidang marketing, ya, walaupun dia misalkan etnografi, walaupun dia artikelnya mengenai etnografi, tapi karena dia bukan di bidang marketing, nah itu berarti dikeluarkan ya dari seleksi. Nah, setelah itu yang review kedua, selection kedua, itu ada artikelnya lagi ya. Jadi artikelnya setelah dilihat dari 1.342, ternyata kok ada yang
kurang gitu ya, jadi termnya itu harusnya etnografi, tapi dia menggunakan istilah lainnya, misalkan yang hampir-hampir mirip ya, misalkan digital etnografi ya, atau visual etnografi. Nah itu akhirnya dicoret juga ya, karena tidak spesifik ke etnografi ya. Jadi dari hasil yang kedua, saringan kedua 722 artikel dicoret ya, akhirnya tinggallah 404 artikel. Nah, dari 404 artikel disaring kembali, ya, ternyata 83 artikel itu dicoret lagi, ya, karena bukan empirical study dan juga bukan etnografi. Jadi, yang dicari oleh si author ini adalah yang benar-benar mempelajari etnografi, tapi yang empirical. Ya, jadi kalau kayak yang konseptual atau yang review atau yang research note itu tidak diperhitungkan, ya, walaupun menggunakan mengenai etnografi. Jadi harus yang empirical study. Nah, dari saringan-saringan ini akhirnya terdapat 321 sampel yang dianalisa oleh si author. Ya, jadi Bapak Ibu lihat di sini, ini memang guideline ya, guideline untuk menggunakan systematic literature review in business research ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini prosesnya Bapak Ibu ya. Pertama, define search term, ya, lalu identify the database and search engine, determine and apply inclusion criteria, tadi ada 3 ya kriterianya, lalu repeat the filtering process to ensure a representative article selection. Jadi di sini research untuk artikel ini dilakukan di bulan Januari 2018 ya. Nah, untuk mencari artikel ya, jadi si author menggunakan deskriptor ya, deskriptor etnografi ya, jadi etnografi ethnographic ya, itu digunakan di literature search. Nah, sementara database-nya menggunakan ABI atau ProQuest ya, Business Source, EBSCO, Emerald, Science Direct, Elsevier, Gistor, Sage, Springer ya, and Wiley Online. Nah, di sini dia memberikan alasan ya kenapa database ini digunakan, karena ini merupakan database yang peer review ya, peer reviewed marketing journal. Jadi dianggap sesuai ya untuk studi ini. Nah, ini dia menceritakan di sini ya, kriteria pertama adalah English in peer review journal ya, within the discipline of marketing. Lalu untuk ini, the review of marketing journal was done in light of the American Marketing Association definition of marketing. Ya, lalu di sini second inclusion criteria was the presence of term ethnography or ethnographic in the title, keyword, or article text. Jadi kalau yang ada tulisannya misalkan digital ethnography, virtual ethnography, online ethnography, ya, atau cyber ethnography itu tidak dimasukkan karena tidak tepat ethnography, ya. Jadi dibuang oleh si author. Lalu setelah itu barulah artikelnya setelah hasilnya tadi ya, 44 artikel ini diseleksi lagi jadi 321 ya, karena tadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, 11 artikel itu konseptual ya. Lalu ada lagi 72 studi itu nggak label sebagai etnografi ya, akhirnya dibuang menjadi 321. Nah, untuk menganalisa ini ya, si author menggunakan seperti biasa ya, untuk menganalisa kualitatif itu tentu menggunakan coding ya. Jadi di sini adalah open coding ya, karena open coding itu biasanya kodenya diambil dari data ya, dari data yang ada ya, emerging data. Jadi kodenya tidak ditetapkan terlebih dahulu ya, jadi dari data yang ada Bapak Ibu membuat coding ya, nanti coding yang serupa barulah Bapak Ibu akan membuat kategori ya, dibuat kategori, setelah dari kategori barulah dibuat temanya ya. Nah, ini Bapak bisa lihat di sini, the coding of the articles was done by both authors of this review ya, who continuously compare result, discuss disagreement, and refine the identified categories of research field, topics, and ways of applying ethnography. Ya, nah di sini baru Bapak Ibu bisa lihat di sini findingnya ya. Nah, di sini findingnya si author dia mengungkapkan bahwa per tahunnya ya, ini perkembangan etnografi ya, dari tahun 97
akhirnya 2017 itu melejit ya, di sini mulai 2008 itu meningkat ya, naik ya. Lalu Bapak bisa lihat di sini untuk field ethnography marketing study-nya sendiri banyak digunakan untuk consumer research ya, branding, marketing, and tourism. Tentu ini didapatnya setelah menggunakan coding ya. Coding fieldnya apa ya, itu baru didapat di sini. Nah, untuk topiknya juga sama Bapak Ibu ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, topiknya ada online community ya, example-nya adalah cyber culture, knowledge sharing, consumer learning ya, consumer experience, experience creation, experience dimension dan sebagainya. Ini jumlah paper dan presentasinya. Ini salah satu cara penyampaian juga ya untuk literatur review paper. Lalu Bapak bisa lihat di sini ethnography yang digunakan di marketing research, aplikasinya adalah role dari researchernya itu passive observer atau active participant. Ya, ini didapatnya juga dari mana? Ya dari mengcoding tadi. Ya, jadi di paper itu kan akan kelihatan tuh si participant itu, si author ini atau researchernya dia sebagai passive observer atau active observer. Ya, passive observer berarti si author tidak terlibat pembicaraan langsung atau diskusi langsung dengan community online. Ya, tapi kalau active participant, si author itu terlibat dalam discussion forum ya, di online discussion ya. Biasanya active participation itu untuk yang website yang private ya, misalkan kayak Estri Sakti ya, mungkin Bapak Ibu punya forum discussion khusus untuk mahasiswa S3 Trisakti misalnya ya. Nah, nanti misalkan ada peneliti ya ingin melihat bagaimana tanggapan mahasiswa S3 ya terhadap metode pembelajaran misalkan ya dari hasil diskusi online. Nah, ini si author dia terlibat sebagai active participant. Jadi dia akan memperkenalkan diri ke Bapak Ibu. Saya akan melakukan studi mengenai ini dan dia berinteraksi dengan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk passive observer, Bapak Ibu tidak memperkenalkan diri, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di TripAdvisor, Bapak Ibu mencari data dari TripAdvisor, Bapak Ibu bisa saja memilih sebagai passive observer. Ya. Lalu use purpose itu ada yang exploratory jenisnya, ada yang valid study, ada yang mengenai cultural understanding, ada yang illustrative example. Untuk data collection, nah ini ternyata ada beberapa data yang digunakan ya, online, review site, social networking, ya, non-commercial website, corporate website, blogs and email. Lalu untuk kontennya termasuk text, picture, and video. Nah, untuk analisa data ternyata yang paling sering digunakan ya untuk metode etnografi adalah thematic analysis, content analysis, dan discourse analysis. Ya, ini memang paling content analysis apalagi ini paling fleksibel ya. Jadi dan bisa dikuantifikasikan ya. Jadi tematik, content analysis, dan discourse ini lebih ternyata paling banyak digunakan. Lalu kombinasi dengan metode lainnya ternyata etnografi tidak berdiri sendiri ya, tapi ternyata para author juga mengcombine ya dengan interview, etnografi, observation, introspection, survey, experiment, and diary. Ya, nah ini hasilnya ya, hasil dari coding tadi. Nah, baru nih implication for service. Ya, implication for service kalau Bapak Ibu lihat di sini. Oke. Ini recommendation ya, and service research priority. Jadi recommendation-nya masih diperlukan misalkan untuk empirical recommendation, sustainability ya, sustainability B2B atau business to business, international context. Jadi research priority-nya apa? Lalu connection between recommendation. Nah, ini termasuk salah satu added value ya. Added value kita udah berbicara waktu itu mengenai added value ya. Dari literature review paper. Nah, ini rekomendasi ya, theoretical recommendation. Nah, ini pertanyaan ya untuk managerial ya, what research should be done, how should the research be done, ya, why should the research be done, and who should do the research and who should be research. Ya, nah ini pertanyaan untuk managerial. Ya, ini memang cukup panjang ya papernya.
ya, karena memang dia cukup banyak yang dianalisa ya, 321 artikel. Ya, jadi Bapak bisa melihat ya salah satu cara ya menyaring dan membuat kriteria ya untuk, jadi membuat kriterianya itu penting sekali Bapak Ibu ya. Kalau untuk literatur review paper itu harus ada kriterianya. Begitu juga kalau Bapak Ibu menggunakan katakanlah forum ya, online discussion forum, Bapak Ibu juga harus menetapkan kriterianya apa ya. Jangan sampai larinya akhirnya kemana-mana ya, karena kan discussion online forum itu kan banyak Bapak Ibu ya, sangat luas ya, bahkan bisa ribuan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menentukan spesifikasi kriterianya, nah itu akan sulit untuk Bapak Ibu karena datanya terlalu banyak ya, too many data ya. Jadi kriteria is very important ya. Lalu key systemnya, jadi kata kuncinya apa ya yang Bapak Ibu ingin cari. Tentu kata kunci bisa Bapak Ibu tentukan kalau Bapak Ibu sudah jelas ya topik yang ingin dicarinya apa ya, topik dan judulnya apa, baru Bapak Ibu bisa menentukan kata kuncinya ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum jelas mau apa tujuannya, akan sulit untuk menentukan kata kuncinya ya. Kayak sini kan memang dia sudah jelas ya, ethnography as a tool for understanding customers ya, implication for service research and practice. Makanya tadi mereka si author ini juga memberikan rekomendasi ya untuk service research and practice ya, berdasarkan hasil analisa terhadap ethnography literatur review ya, literatur review paper ya. Dan itu dikumpulkannya dari marketing jurnal antara tahun 97 sampai 2017 ya, selama 10 tahun ya. Sampai sini kira-kira jelas Bapak Ibu? Untuk boleh tanya systematic review. Bu Hera boleh tanya dengan dia ya. Ini kan kalau dilihat dari contoh yang disampaikan oleh Bu Hera ini, kelihatannya menggunakan database dan masuk ke satu akses gitu ya Ibu Hera ya. Kalau saya pribadi kan tidak punya akses ya untuk masuk ke sana, akhirnya mencarinya kan secara manual gitu, satu persatu, itu nggak masalah juga kan Bu ya? Tapi sebetulnya Bapak Ibu bisa dari ini aja Bu, dia dari Google Scholar juga bisa Bu. Oh ya, cuma kalau dari Google Scholar kan kadang-kadang banyak yang dianggapnya itu kurang qualified tanda kutip gitu ya Ibu. Bapak Ibu juga bisa cari dari Google Scholar, dari Science. Ntar saya tunjukkan sebentar ya Bapak Ibu ya.